Format Formatif itu berarti Bapak Ibu mengukur anak-anak ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Apakah anak-anak sudah menyerap materi yang disampaikan sebelumnya apa belum ya? Sebelum materi sampai tuntas gitu ya. Sehingga seandainya pada pertengahan pembelajaran itu anak-anak terindikasi terindikasi belum memahami, maka mungkin Bapak Ibu bisa cek, bisa apa ya, identifikasi apa yang menjadi penyebab. Apakah mungkin metode mengajar Bapak Ibu yang kurang sesuai, atau mungkin cara belajar anak-anak, atau mungkin ada hal lain yang perlu diperbaiki, sehingga masih ada waktu sebelum tuntas 1 TP. Nah, nanti ketika sudah tuntas 1 TP, gitu ya, Bapak Ibu berikan apa? Latihan atau ulangan itu namanya apa? Sumati. Gitu ya. Atau kalau paling gampang mungkin 1 bab atau apa mungkin ya. Kalau dulu kan 1 bab itu formatif ya. Sumatif itu di akhir semester. Nah, kalau sekarang itu istilahnya 1 bab itu sumatif ya. Sebelum 1 bab selesai, di pertengahan itu formatif. Karena itu hanya untuk penjajakan. Dan formatif itu tidak dimasukkan dalam penilaian raport. Nah, kalau sumatif itu masuk penilaian raport. Gitu ya. Itu tadi seperti yang disampaikan siapa tadi? Bu. Siapa? Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita coba lihat LK-nya, Bapak Ibu ya. Kita lihat LK. Bentar. LK. Hmm, LK, LK. Nah, ini. LK, LK4 ya, LK4. Nah, ini LK4 yang nanti Bapak Ibu kerjakan ya. Ini. Nah, jadi sebelum kita mengajar itu kan kita perlu tahu ya bagaimana kondisi anak-anak kita. Nah, ini mungkin yang berbeda dari kurikulum sebelumnya ya. Sebenarnya mungkin sudah ada ya sebelumnya ya di kurikulum sebelumnya. Cuman tidak dokumen ya dan terprosedur sebagaimana ini mungkin begitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti menyusun ini instrumen asesmen awal ya. Apa yang disusun? Ini Bapak Ibu buat angket atau pedoman wawancara untuk menggali data tentang gambaran perilaku anak-anak kita ya. Nah, di sini ada contoh ini nama siswa ya, kelas dan sesuaikan dengan nama yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada hal yang terkait dengan latar belakang. Kira-kira apa yang perlu ditanyakan? Potensi yang menonjol atau prestasi kira-kira apa yang perlu digali? Hambatan anak apa saja kira-kira mungkin yang perlu kita tanyakan dan seterusnya mungkin ada hal lain yang perlu ditambahkan pada aspek ini ya. Nah, kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu masukkan di tabel isiannya, nama siswa bagaimana, apa itu latar belakang keluarga, bagaimana potensi yang menonjol, hambatan, nanti Bapak Ibu masukkan di sini. Itu ya. Kemudian pemetaan kebutuhan belajar. Nah, ini terkait dengan anak-anak ini membutuhkan kira-kira kesiapan terkait dengan kebutuhan belajarnya bagaimana ya. Bapak Ibu sama dengan yang awal tadi ya, ada data per anak gitu ya. Ini. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat kesiapan belajarnya gimana, gaya belajarnya dan minatnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa gali dengan pertanyaan di sini. Ya, setelah itu nanti Bapak Ibu tuliskan hasilnya. Nah, ini nama siswa dan seterusnya. Bagaimana kesiapannya, gaya belajarnya, dan minatnya. Ya, nah ini yang terkait dengan LK yang pertama. Itu melihat
kesiapan anak ya, asesmen awal. LK selanjutnya, yaitu yang kedua, Bapak Ibu menyusun ini ya, yang kedua menyusun KKTP. Nah, KKTP itu bisa disusun dengan menggunakan satu, dua, tiga pola ya. Satu menggunakan deskripsi kriteria, yang kedua menggunakan rubrik seperti ini, yang ketiga menggunakan interval nilai. Nah, eh, nanti Bapak Ibu tulis di sini nama berarti kan nama apa Bapak Ibu guru ya, kemudian bidang studinya apa, TP-nya apa, TP, TP ya, TP yang ada. Ya, kemudian ini juga sama ya. Nah, tinggal nanti deskripsi kriterianya seperti apa ya. Nanti yang Bapak Ibu rumuskan ini. Nanti ada contoh ya. Bedanya dengan yang rubrik, nanti rumusannya seperti ini. Nah, ya. Kalau ini tadi kan kriteria dengan deskripsi ya, kriterianya dengan deskripsi, dengan narasi. Kalau ini dengan rubrik, oh mahir itu gimana, cakap itu gimana, layak gimana, ya. Nah kalau yang ketiga itu dengan interval nilai, nilai 0,40, 0,70 dan seterusnya gini. Nah kriteria ketuntasannya, ya, nanti Bapak Ibu apa bisa tuliskan ya sesuai dengan ininya, TP-nya ini, ya. Nah sekarang coba, oh sebelum, oke sebelumnya, sebelum ke contoh ya. Kita ke yang bagian selanjutnya yaitu Bapak Ibu menyusun formatif ya soal ya. Bapak Ibu bisa tuliskan nama bidang studi, TP-nya apa gitu ya, kemudian KKTW-nya sesuai dengan yang sudah disusun, apakah pakai ini atau yang pertama atau yang kedua. Kemudian teknik asesmennya, teknik asesmen itu berarti Bapak Ibu bisa menggunakan apa? Tes pengetahuan misalnya gitu ya. Tes tulis ya, tes tulis, kemudian atau mungkin unjuk kerja atau apa ya, uji kinerja itu ya. Yang biasanya Bapak Ibu kan kalau kan biasanya kan dua lah ya, atau mungkin proyek seandainya Bapak Ibu mau sewa. Tapi karena ini formatif ya, formatif itu umumnya ada dua apa? Tes tulis sama unjuk kerja. Ya, misalnya Bapak Ibu mengajarkan wudhu di awal, mungkin kan ingin dites coba sih praktekkan wudhu, berarti kan unjuk kerja. Ya. Kemudian kisi-kisi assessment. Kisi-kisi assessment itu Bapak Ibu membuat kisi-kisi sebelum sebelum membuat soalnya. Ini kan soalnya, ini bunyi soal. Instrumen assessment ini bunyi soalnya. Lah, sebelumnya ada kisi-kisi, ya. Kemudian ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu berarti berisi misalnya dianggap bagus tuh bila mana jawabannya gimana. Diberikan skor 100 itu bila mana jawabannya seperti apa. Diberi skor 70, 80 itu bagaimana. Itu rubrik penilaian ya atau scoring ya. Kemudian selanjutnya ini sumatif, bikin soal sumatif ya. Nama bidang studi, TP-nya sesuai dengan yang sudah ditentukan sebelumnya, kemudian KKTP, teknik asesmen sama ya dengan sebelumnya, apakah pakai unjuk kerja, apa tes tulis, kemudian kisi-kisi sama dengan tadi ya, Bapak Ibu bikin rancangan ya, misalnya ada berapa banyak soal, kemudian yang terkait dengan ini jenisnya apa, pilihan ganda atau apa gitu ya. Kemudian yang terakhir sebelumnya ada bunyi soal instrumen, yang terakhir rubrik penilaiannya, ya, scoringnya. Ya, nah ini LK yang Bapak Ibu selesaikan hari ini. Kita lihat sekarang contohnya ya. Ini contoh ya, contoh tugas tadi ya. Eh, kita lihat sebentar, Pak. Ini
Mana ya? Assessment. Oke. TP tadi ya. Ini. Oke. Kita lihat. Oh, sebentar. Ternyata bukan ini. Saya cek dulu ya. Saya cek. Ini rubrik. Oh, bukan ini. Saya tutup dulu ini ya. Saya buka yang LK4. Ini tadi LK5 kayaknya. LK4. Hmm, oh, ini. Pemetaan kemampuan. Nah, ini. Eh, ini Bapak Ibu. Ini mohon maaf saya sekalian apa memonitor yang ada di kampus soalnya ada observasi tadi itu ya. Karena saya tidak ke sana saya memantau dari sini. Nah, ini instrumen asesmen awal ya. Nah, ini instrumen asesmen awal terkait dengan entering behavior. Jadi perilaku awal yang menjadi data Bapak Ibu. Nah, ini contoh pertanyaannya Bapak Ibu ya. Ya, kemudian jadi latar belakang keluarga gimana? Ya, kemudian apa yang positif, apa yang mungkin menjadi hambatan. Ya, ini contoh pertanyaan Bapak Ibu boleh seperti ini atau mungkin ada yang lain silakan ya. Nah, ini nanti kan digunakan untuk bertanya ya, bertanya kepada anak-anak. Nanti hasilnya Bapak Ibu masukkan di sini. Misalnya, nah, ini nama siswa Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang ada di kelas yang diajar. Nah, tuh. Nah, ini ada berapa banyak ini ya? Ada 9 anak ya. Nah, 9 anak. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa isikan ya hasilnya tadi di situ ya. Bisa isikan di situ. Misalnya ini kita lihat, nah tadi kan ada 4 kolom ya. Ini hasil asesmen awal. Ada latar belakang keluarga, potensi yang menonjol, hambatan. Lah, latar belakang keluarga, potensi yang menonjol, hambatan ini kan berasalkan dari wawancara ini. Nanti Bapak Ibu isikan di sini, ya, sesuai dengan anak-anak, ya. Kemudian hasil asesmen awal. Nah, ini nanti Bapak Ibu, ya, di sini disebutkan, ya, apa yang disebutkan satu, ya. Tadi kan yang diminta kan ini tadi ya. Tadi. Eh, nah, ini ya. Nah, tadi yang dicantumkan itu kan minat, kemudian gaya belajar, kemudian kesiapan belajar. Ya, ini sesuai dengan apa materi tadi ya, TP tadi itu loh. Nah, TP-nya ini kan contohnya TP-nya itu kan Bapak Ibu lihat tentang apa, sholat gerhana, istisqa dan sebagainya. Ya, nah yang dicantumkan itu tadi tentang gaya belajar, apakah visual, auditori, atau kinestetik. Ya, kemudian pengetahuannya, anak-anak itu apakah sudah memiliki pengetahuan tentang ini, kategorinya apa? Berarti nanti kan bikin soal ya, tuh supaya tahu anak-anak itu kategorinya ini sudah bagus apa tengah apa belum ya terkait dengan materi ini. Kemudian minat. Nah, Bapak Ibu kan apa,
membuat ini ya identifikasi atau melakukan membuat angket gitu ya, anak-anak itu minatnya seperti apa, sehingga nanti akan muncul pengetahuan yang baik, minat yang cukup terhadap materi ini. Ya, kalau ini tadi kan berdasarkan wawancara ya, wawancara. Ya. Nah, kalau yang bagian ini Bapak Ibu perlu melihat gaya anaknya itu visual, kinestetik ataukah auditori. Kemudian Bapak Ibu cantumkan bagaimana pengetahuan anak-anak, pengetahuan awalnya tentang materi yang akan diajarkan. Apakah kategorinya baik, sangat baik, atau mungkin cukup, atau kurang. Kemudian minatnya bagaimana. Nah, nanti Bapak Ibu cantumkan di bagian yang ini, hasil asesmen awal. Ya, tuh, semua sama ya, isiannya nanti begini. Tinggal beda nama anak masing-masing di tabel itu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, dari mana kita mendapatkan isian ya, isian untuk yang bagian pertama ini ya. Kalau ini tadi kan sudah dari pertanyaan di atas ini kan ya, latar belakang, potensi, hambatan kan hasilnya nanti di sini ya. Lah, tinggal yang ini kan dapatnya dari mana? Nah, ini Bapak Ibu isikan dari sini. Nah, dari yang kedua ini tadi ya, yang kedua ya. Jadi untuk kesiapan belajar ya, Bapak Ibu ya bisa buatkan pertanyaan tentang materinya. Nah, ini kan tadi yang ditunjukkan kan hasilnya ini tadi, pengetahuan yang cukup. Nah, itu nanti mereka dari jawaban ini. Kalau ini dia menjawab separuh berarti kan cukup. Kalau jawabnya lebih banyak benar berarti kan baik. Kalau hampir benar semua sangat baik. Kan begitu. Ya, ini dari pertanyaan yang Bapak Ibu susun untuk asesmen awal. Menyusunnya dari mana? Dari materi yang akan dipelajari. Ya, bikin soal-soalnya. Nah, untuk gaya belajar yang menentukan apakah anak itu masuk auditori, kemudian ataukah visual, itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan instrumen ini, ada link. Nah, mungkin anak-anak bisa diminta untuk ngisi link ini, nanti kan akan muncul hasilnya. Ketika skornya sekian, ya ada indikasi dia gaya belajarnya visual, kinestetik, atau mungkin auditori, gitu ya. Nah, kemudian minat, ya. Nah, Nah, minat ini juga Bapak Ibu apa? Bikin pertanyaan. Ya, yang nanti hasilnya akan mengerucut kepada apakah anak-anak itu minatnya termasuk kategorinya tinggi, sedang ataukah kurang ya. Nah, ini kan minat yang kurang dalam materi ini. Atau mungkin minat yang ini yang kurang ya. Kita cari minat yang kurang sama ini kurang ya. Ini minat yang tinggi lah gitu. Ini dari mana jawabannya? Dari pertanyaan tadi, bagian bawah angket tadi. Ya. Tuh. Nah, jadi itu apa isian ya yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu bikin pemetaan, ya, pemetaan kebutuhan belajar. Nah, kan sudah dapat data ini tadi kan ya, sudah dapat data ini tadi kan. Nah, si A, si B, si C ini ya. Nanti itu direkap di bagian ini ya. Namanya ditulis di sini ya. Kemudian kalau dia masuk kelompok A gitu ya. Kelompok A berarti kan mungkin anggap aja ini yang paling bagus ya hasil tes pengetahuan awalnya tadi. Nah, eh, ini kan sangat baik. Ini yang kelompok A ya. Kemudian kelompok B ini baik. Nah, ya. Kemudian yang C ini kurang. Lah, berarti ini berdasarkan apa? Kemampuan awalnya tadi ya. Nah, ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Siapa saja yang masuk di kelompok ini. Setelah itu nanti tuliskan di sini gaya belajarnya. Sesuai dengan hasil tadi itu melalui aplikasi tadi ya. Si Eli ini gaya belajarnya apa? Oh, visual. Si Elki visual. Rizky kinestetik, nah misalnya begitu. Ya, gitu. Ini juga sama kelompok B. Ini masuk apa? Masuk apa? Masuk apa? Ya.
Nah, kemudian di bagian yang tabel kolom ketiga itu minat, ya. Nah, ini kita lihat kebetulan semuanya sama ya, cukup, ini kurang, itu, ya. Mungkin ini kebetulan sama, ini semuanya sangat berminat, sangat berminat, sangat berminat ya. Itu, ini cukup, ini cukup, ini cukup ya. Gitu. Nah, jadi ini nanti sesuaikan aja dengan hasil mereka termasuk kategori minatnya cukup, sedang, cukup, tinggi ataupun kurang ya. Nah, ini untuk asesmen awal ya. Oke. Sebelum kita masuk ke formatif dan sumatif, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Sementara mboten, Bapak. Tidak ada ya, cukup jelas ya mudah-mudahan ya. Oke, saya lanjutkan ke formatif dan sumatif ya. Formatif dan sumatif. Saya cek dulu. Contohnya ya. Contoh, mana contohnya ini ya? Oh ini. Bentar. Oke, sebentar saya mau ngubungi ini ya, yang di kampus. Sebentar Bapak Ibu, mau ada kunjungan ini apa? Oke, saya lanjutkan yang instrumen ya, formatif dan sumatif dan juga KKTB. Saya buka di sini. Nah ini Bapak Ibu ya, ini menyusun KKTB. KKTB tadi sebagaimana yang saya jelaskan ada tiga cara ya. Yang pertama menggunakan deskripsi ya, menggunakan uraian, uraian seperti ini ya. Jadi ini TP-nya. Bapak Ibu kan sudah membuat TP kan kemarin ya. Sudah membuat TP. Dari TP ini dibuat deskripsi kriteria gitu ya. Itu. Di sini ada untuk TP ini ya, deskripsi kriterianya adalah menjelaskan ya pengertian ya, ketentuan tata cara pertama sholat gerhana dengan benar. Karena ini kan ada gerhana, ada istisqa, ada jenazah, nah itu ya. Satu, dua, tiga, kemudian menunjukkan sikap penuh harap dan kebenaran dalam sholat. Nah ini ditambahkan yang keempat ini ya. Nah, jadi untuk TP ini ya, TP ini kriterianya adalah satu, ya, dua, tiga, empat. Sebagaimana yang telah dirinci di sini deskripsi ya. Kemudian ada kolom di sini memadai tidak memadai. Ya, ada penjelasan di sini dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini yang menggunakan deskripsi kriteria ya. Tuh. Kalau menggunakan rubrik ya, tuh, di sini eh, masing-masing tadi ada ya, gerhana, istisqa, kemudian jenazah, terus sikap penuh harap. Ini masing-masing ada di sini. Kemudian ada pengkategorian, baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan ya di sekolahnya. Nah, kalau yang paling tinggi kan mahir di sini. Berarti dia mampu menjelaskan itu, kemudian mampu mempraktikkan. Ya, kalau dicakap,
itu ya. Ah, bedanya apa dengan mahir? Ini dengan benar dan runtut, kalau ini dengan benar saja. Ya. Kalau layak di sini belum mampu mempraktikkan. Kalau ini sudah mampu mempraktikkan. Kalau baru berkembang, apa? Ini eh, apa? Belum mampu menjelaskan. Ya, itu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ya bisa memprediksi atau membuat indikasi sendiri ya, indikator sendiri. Yang penting antara baru berkembang, layak, cakap, mahir itu memang ada perbedaan. Nah, apa akhir ini berarti harus yang paling paling maksimal ya. Nah, nanti dikurangi dicakap, dikurangi ini dilayak, dikurangi baru berkembang. Nah, begitu termasuk yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Tuh ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian kalau menggunakan internal interval nilai itu ini sama ya. Surat gerhana, istisqa dan seterusnya ya. Nah, kalau interval nilai itu misalnya di sini dibuat 0 sampai 60 itu apa? Ya, belum mampu menjelaskan. Ini mampu menjelaskan, belum mampu. Ini sama dengan yang seperti ini tadi ya. Cuman dia menggunakan apa interval nilai ya, itu. Kalau ini tadi kan baru berkembang, layak dan seterusnya. Kalau ini pakai interval nilai, itu bedanya di situ. Oke ya, itu yang terkait dengan KKTP. Lah, selanjutnya Bapak Ibu membuat soal atau instrumen formatif ya. Bapak Ibu tuliskan TP-nya, KKTP-nya yang sudah dibuat tadi sebelumnya ya. Nah, ini tentang sama ya, sholat gerhana, istisqa dan jenazah ya, gerhana, istisqa dan jenazah. Menggunakan apa? Penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja. Kalau ini berarti kan praktek ya, penilaian kinerja itu. Ya. Lah, ini kisi-kisinya ya. Nah, jadi ini ada sholat gerhana, istisqa, kemudian jenazah. Ya, kemudian jenisnya praktek, bobotnya 4, kriteria penilaian, bacaan sholat, ya, gerakan sholat. Jadi ada bacaannya dan gerakannya. Ya, itu. Bobotnya 4 maksimal. Bobot 4 jika, bobot 3 jika, bobot 2 dan seterusnya ada di sini. Jadi bobot 4 ini bobot maksimalnya ya. Bapak Ibu boleh misalnya menggunakan skala 10 ya. Tuh, nanti berarti disesuaikan bobot misalnya 9 sampai 10 gimana, bobot 7 sampai 8 gimana, itu bisa ya. Nah, ini tadi apa? Kisi-kisinya. Nah, kemudian sekarang soalnya, instrumennya ya. Ini. Nah, jadi ini adalah instrumen untuk penilaian anak-anak kan diminta untuk mempraktekkan ya. Nah, maka nanti di sini sebenarnya ini harus ada bunyi ya, bunyi instrumennya atau mungkin enggak pakai mungkin mungkin yang penting ini sudah menunjukkan ini diminta untuk mempraktekkan ya. Nah, kemudian di sini ada kolom untuk penilaian. Seperti yang tadi kan ada bacaan, ada gerakan, ada bacaan, ada gerakan kan gitu. Ini namanya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat isiannya di sini ya. Tuh ya. Cuman ini kan mungkin belum ya belum dipraktekkan ya. Nah, sehingga ini kan masih kosong. Oke, ya. Ah, kemudian rubriknya. Nah, ini. Jadi yang terakhir ini rubrik penilaiannya ya. Tadi kan sampai 4 maksimal ya kan. Nah, ini ada rinciannya 4 itu apabila nah, jadi seperti ini tidak melakukan kesalahan pada bacaan atau gerakan ya. Kemudian apabila melakukan 1 sampai 2 maka 3 ya dan seterusnya. Kalau melakukan lebih dari 4 maka 1. Nah, nanti Bapak Ibu bisa isikan ya di sini ya. Kalau memang maksimal berarti 4 dan seterusnya. Nah, jadi memang harus harus rinci ya ketika nilainya sekian itu bagaimana atau kenapa. Nah, itu namanya membuat apa? Rubrik penilaian. Jadi tidak buat kira-kira, oh
kira-kira iki mang rada akeh benere tiga misalnya gitu. Ya, rada akeh salahe dua nggak bisa, tapi harus jelas. Oh ini satu atau dua kesalahan. Oh ini tiga sampai empat gitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang terkait dengan formatif Bapak Ibu ya. Jadi ada apa saja? Pertama, Bapak Ibu menyusun identitas. Kemudian teknik yang digunakan apa? Kinerja. Mungkin Bapak Ibu menggunakan tes tulis boleh. Nah, kemudian kisi-kisinya ya. Terus instrumennya ini ya. Instrumen itu apa? Ya soal lah. Ini kan soal sama dengan soal kan diminta untuk Alternate, alternate. Nah, itu ya. Kemudian ini rubriknya ini. Rubrik itu scoring ya. Scoring diberi tiga itu gimana, diberi empat itu gimana ya. Nah, yang terakhir itu sumatif ya. Sumatif Bapak Ibu. eh, Menyusun soal ya. Soal sumatif ya. TP-nya sama. Kemudian KKTP-nya. Nih. Terus ini menggunakan tes tulis bukan praktek ya. Nah, ini kisi-kisinya ya. Nah, masing-masing nanti ada indikator. Ini berarti ada berapa soal, Bapak Ibu? Ada 5 soal ya, 5 soal tes tulis ya. Bobotnya masing-masing 20 ya, 20. Nanti itu 20 harus dirinci. Diberikan nilai 20 apabila gitu, diberikan nilai 15 apabila gitu ya. Itu nanti di rubrik penilaian ya. Nah, tingkat kognitif. Nah, tingkat kognitif itu kan ada C1, C2, ya, C3, C4. Nah, C2 itu kan menjelaskan. Nanti ini Bapak Ibu kemarin belum saya berikan ya, belum diberikan ininya apa? Taksonomi belum ya, nanti saya kirimkan yang Excel itu ya. Nah, ini nanti kalau menganalisis itu masuk C4, dia lebih tinggi lagi kan gitu ya. Tuh. Nah, ini tingkat kognitifnya. Ini ada di modul juga ya. Nah, terus ini ada di nomor berapa? Ini ada di nomor satu. Ini ada di nomor dua. Apakah ini harus urut? Ya, mungkin ya, mungkin ya. Bapak Ibu misalnya untuk indikator ini bikin 2 soal. Berarti soal nomor 2 dan nomor berapa? Misalnya urut boleh 3. Berarti nanti dirubah. Ya, gitu. Kemudian ini bikin 3 soal, misalnya ya, bikin 3. Berarti nomornya 4, 5, 6 urut boleh. Atau 4, 7, 8 boleh. Nah, ini kan kebetulan bikinnya satu-satu, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu itu bikinnya ada yang lebih dari satu, mungkin ya ditambahkan di sini ya tabel, tabel begini. Nah, ini mungkin karena kurang atau saya taruh di sini ya. Nah, di sini. Tapi nanti naruhnya eh di sebelah mana ya? Sebelah sini boleh ya. Jadi nanti ada jumlah soal. Jadi untuk indikator ini ada berapa soal? Satu. Ini ada berapa soal? 2 misalnya ya. Tadi kan 2 rencananya. Ini ada berapa soal? 3. Lah nanti eh, setelahnya baru di sini nomor soal ya. Ini nomor soal satu, ini nomor soal misalnya 2 dan 3 ya. Ini nomor 4, 5, 6 kalau mau urut. Kalau enggak juga boleh enggak apa-apa enggak urut. Nah, nanti masing-masing soal dikasih bobot. Jadi di sebelah sininya nanti sebelah kanan ya. Bobot soal nomor satu itu bobotnya berapa? Bobot itu kan tingkat kesulitan. Semakin sulit ya semakin tinggi skornya ya. Ini kan 20, 20, 20. Mungkin dianggap sama semua ya itu. Nah, ini bobot soal. Nah, setelah itu instrumennya, soalnya, bunyi soalnya ya. Nah, ini bunyinya ya. Nah, setelah itu nanti terakhir rubriknya lah ini 20, 15. Setelah ini mungkin tertutup Bapak Ibu ya, kurang 1 menit. Saya kira mungkin setelah itu cukup ya. Itu sudah panjang juga. Jadi ini skornya, apabila begini skornya 20.
Ya, apabila kurang, salah, ada istilahnya 15 dan seterusnya. Oke ya. Saya kira itu Bapak Ibu nanti bisa cek ya contoh penugasannya. Bapak Ibu bisa pelajari modulnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke. Saya kira itu ya Bapak Ibu.